Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat sejahtera, karena ini kata nih 5 huruf ini benar-benar menjadi fokus dari seluruh kehidupan kita. SEHAT, sehat. Tengah pandemi ini, tantangan yang sudah hampir 2 tahun kita hadapi secara bersama-sama. Semoga semua juga sudah melihat bahwa solusi yang terbaik untuk melawan pandemi ini sekarang ini adalah dengan memberi diri untuk divaksinasi. Dimanapun juga, vaksinasi itu telah menunjukkan ada keberhasilan dicapai dalam mencegah bahwa virus SARS-CoV-2 ini akan terus mewabah dan menguasai kehidupan kita. So banyak nih COVID-19 ada roba dalam trompet kehidupan. So banyak yang juga harus menderita dan sedih karena COVID-19 ini. Baik secara fisik, secara kesehatan, tapi juga secara ekonomi. Hantamannya luar biasa sekali. Dan orang juga belajar bahwa kita tidak boleh menghadapi itu secara sendiri-sendiri. Dan memang ini saat yang paling tepat untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Saat yang paling tepat untuk mengangkat lagi persaudaraan kemanusiaan, bahwa semua sama di mata Tuhan. Dan oleh karena itu harus bekerja sama menghadapi pandemi ini. Dan keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai kiranya tidak mundur hanya karena kelalaian-kelalaian perorangan yang mengakibatkan bahwa virus ini mendapat peluang untuk kembali mewabah. Di negara-negara lain sekarang juga dikhawatirkan akan ada gelombang baru di Jerman. Tadi saya baru telepon dengan istri di Jerman dan dia bilang bahwa angka orang yang terinfeksi naik. Orang susah bayangkan bahwa negara seperti Jerman itu bisa naik lagi. Tapi karena banyak yang tidak memberi diri untuk divaksin. Karena alasannya yaitu kebebasan manusia. Orang cuma bilang kalau negara tidak wajibkan, selama negara tidak wajibkan, maka orang tetap mempertahankan kebebasan bahwa vaksinasi adalah pilihan. Kadang-kadang orang lupa pilihan itu mengakibatkan orang lain jadi korban. Sehingga kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu juga tidak boleh disalahgunakan. Dan saudara-saudara, dalam kehidupan orang Kristen juga orang menghadapi tantangan-tantangan itu, bahkan sampai pada kehidupan iman. Dan itulah tema hari ini, di mana orang akan berbicara tentang pencobaan, orang berbicara tentang tes, bagaimana umat itu menghadapi tantangan-tantangan yang disebut pencobaan itu. Mari saudara bayangkan, apa kira-kira yang bisa membuat saudara hari ini, saat ini, meninggalkan iman Kristiani saudara. Cobaan macam apa, tantangan macam apa yang bisa membuat saudara berubah dan mengatakan kita sudah mau jadi orang percaya lagi saat ini juga. Ada? Jangan ambil diri sendiri. Mari orang ambil orang lain supaya lebih gampang. Apa yang orang lihat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, yang bisa membuat orang mengorbankan imannya. Murtad. Murtad itu bisa pindah agama, bisa juga tidak lagi bertuhan. Banyak faktor. Antara lain, orang bilang cinta. Kan kalau so cinta pasti susah mau dihalangi, susah mau dibendung. Faktor yang kedua, orang tua bilang poot. Kalau itu tekanan ekonomi begitu kuat, maka bisa juga orang kemudian dia mengorbankan imannya. Ada faktor ketiga, yaitu penderitaan. Tekanan, kekuasaan,
penderitaan dalam bentuk penindasan, dalam bentuk kekecewaan juga bisa terjadi akibat penderitaan. Karena orang yang orang sayangi, orang doakan begitu hebat dengan berbagai macam upaya untuk sembuh, akhirnya toh meninggal juga. Akhirnya ada orang yang berkata, enggak komang ini Tuhan serta lalu ini pun. Ini setengah mati orang dah minta dengan ini orang sayang sekali. Apa-apa mama atau saudara ini Tuhan, apa tuh tak backing? So backing semua for Tuhan. Mari ini komang sota lalu. Apalagi mendadak dan kecelakaan atau apa sesuatu yang di luar jangkauan kita, maka orang ada juga yang kemudian meninggalkan imannya. Tapi juga faktor lain yang bisa adalah tekanan. Itu terjadi misalnya di masyarakat tertentu, tekanan dari luar sebegitu besar, tidak bisa tahan pada penindasan. Kita 10 tahun bekerja di satu lembaga di Jerman itu, di EMS namanya. Dan kita ada tugas antara lain mengunjungi gereja-gereja partner di Indonesia. Antara lain ada gereja-gereja yang hidup memang di tengah-tengah mayoritas agama lain. Seperti di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Palopo, itu ada memang tekanan-tekanan yang dibuat, yang diciptakan untuk membuat anggota gereja itu. Jadi orang harus bayangkan gereja itu sangat luas di wilayah, dan di dalam wilayah yang luas itu orang Kristen terpancar-pancar. Jadi kalau mau masuk gereja memang mesti siap betul dari pagi-pagi 2 jam, kadang-kadang perlu perjalanan untuk tiba di gereja. Dan oleh karena itu hari Minggu itu sangat penting. Tapi tiba-tiba di kantor ada bilang, enggak, hari Minggu mau ada pelatihan penting, kalau tidak ikut di pelatihan tidak bisa naik golongan atau tidak bisa naik pangkat. Tekanan yang seperti itu. Dan tekanan-tekanan seperti itu mungkin dalam waktu-waktu tertentu banyak yang tahan. Tapi juga ada juga yang tidak tahan. Ada juga yang kemudian harus menyerah dengan itu. Malah dulu di Sulawesi Selatan menurut cerita ketika zaman DITII itu jumlah orang Kristen menurun drastis hanya karena memang ada unsur-unsur pemaksaan yang harus orang tidak bisa lagi hadapi dan terima. Saudara-saudara, setiap pergumulan ini sebenarnya sudah pernah diceritakan kepada kita juga, seperti dalam surat Yakobus. Penderitaan yang diakibatkan oleh pencobaan-pencobaan yang datang, tekanan-tekanan yang datang, sehingga memungkinkan orang itu untuk menyerah menghadapi tantangan dan tekanan-tekanan yang ada. Cuma herannya, Yakobus mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mungkin orang-orang yang pernah mengalami pencobaan berat kemudian menyerah, dia bilang ya itu bagaimana mau anggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan? Gimana ini pencobaan orang lihat sebagai kebahagiaan? Susah sekali mau mengatakan itu sebagai kebahagiaan. Tapi itu yang sebenarnya diharapkan oleh surat Yakobus ini terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Karena orang bayangkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat mula-mula, tekanan itu tidak bisa terhindarkan. Kekristenan lahir sebagai satu agama yang baru, dan orang-orang Kristen harus menjadi penanda, pembeda dari agama-agama yang ada di sekitarnya. Dan perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan Tuhan. Kalau orang sudah berbicara perbedaan Tuhan, perbedaan kekuasaan. Dan siapa yang berkuasa dari Tuhan itu yang dia mau supaya diyakini dan diterima oleh semua orang. Kebenaran itu hanya ada pada agama orang mayoritas, tidak ada pada orang yang minoritas. Sehingga yang minoritas itu akan ditekan sedemikian rupa, sehingga dia harus masuk terpojok untuk mengorbankan iman percayanya. Tapi ini Yakobus bilang, itu kebahagiaan justru jika kamu dicobai. Karena pandangan Yakobus tentang pencobaan mungkin berbeda dengan pandangan kita sekarang ini. Kita melihat pandangan pencobaan itu sebagai tekanan. Tapi kalau Yakobus dia bilang itu sebagai ujian.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan adalah ujian. Sama dengan orang sekolah. Sekolah ada DP ujian. Tapi mungkin dulu yang orang mengerti dengan itu tempa. Sesuatu yang ditempa sama yang besi. Itu diuji lewat ditempa, dibentuk. Dan ujian itu menghasilkan sesuatu. Bukan penderitaan yang dilihat, tapi dilihat yang positifnya. Bahwa dia semakin tekun, semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersemangat di dalam imannya. Dan ini sesuatu yang mungkin tidak biasa di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Dan oleh karena itu yang Yakobus katakan, dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. DP hasil yang penting. Apa yang keluar dari pencobaan itu yang penting. Dan itu yang menentukan siapa kita sebagai orang percaya. Produknya ini yang penting. Tapi untuk tiba pada produk itu tidak gampang. Oleh karena itu langkah berikutnya yang harus dikatakan adalah, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, tidak ungkit-ungkit lalu-lalu maksudnya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hikmat ini, pengetahuan ini, kemampuan, potensi yang dalam diri manusia ini sebagai orang pribadi, ini yang mendorong orang untuk mampu menghadapi tes, tantangan atau pencobaan yang disebutkan proses penempaan itu. Mungkin dalam pengalaman kita bisa kasih contoh dengan, kita selalu bilang, orang bilang kalau bilang, ya siapa rupa murung-murung, aduh banyak kok masalah, banyak masalah. Bilang coba, ini cuma coba, nggak usah baking, tapi mungkin bisa dibuat. Coba baking tuh masalah itu roba, jangan bilang masalah lagi, tapi tantangan. Apa yang berubah? Kalau orang dengar masalah, dapat rasa itu yang apa yang orang hadapi itu lebih besar dari orang. Tapi coba orang bilang itu tantangan. Penantang itu kalau di olahraga, biar orang bodok-bodok mungkin masih bisa untung. Paling tidak sama kuat. Dan ketika orang mengatakan itu tantangan, dia paling tidak dari yang besar menjadi sama kuat yang orang. Contoh pertandingan yang hendak pakai badan besar atau kecil, pertandingan apa? Catur. Catur yang menentukan adalah hikmat. Cara kita memenangkan pertarungan. Bukan orang pe badan yang menentukan. Bukan orang pe power yang menentukan. Tapi hikmat. Dan itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Harus dimiliki. Karena hikmat ini yang akan menggiring kita dan menuntun kita untuk mampu menghadapi setiap ujian. Dan lulus. Lulus menuju pada kesempurnaan. Tapi untuk itu, untuk mencapai hikmat itu, jangan tidak berpendirian. Harus mempunyai pendirian yang teguh. Dan itu yang dikatakan di ayat-ayat seterusnya dari 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian itu ya bukan cuma di pilkada kan dia muncul, tidak ada pendirian. Tapi juga dalam hal iman itu banyak kali muncul. Dan tantangan kita yang terbesar yang ada sekarang ini adalah karena tawaran hikmat. Coba orang lihat, beberapa hari lalu ada seorang penatua yang mengeluh, dia bilang, pendeta orang pe gereja kok nyendak mengurus ajaran-ajaran. Padahal tompe anak-anak ini hari-hari buka YouTube, buka TikTok, dan segala media sosial yang ada. Apa yang dorang dapat di sana?
Dong lihat apa Mongol. Mongol bercerita dia bertobat. Bertobat dari mana? Dari gereja setan. Mar dari dia bercerita itu 80% dari penjelasan adalah menjelaskan bagaimana tuh gereja setan ke keyakinan. Nah, satu orangnya nak bilang sesuatu. Ini orang sama dengan membuka ruang bagi anak-anak, bagi generasi muda untuk menerima pencobaan yang mungkin orang tak mampu tangani dan tanggulangi. Dan ini sudah pernah terjadi dalam sejarah ketika masyarakat di Eropa diperhadapkan dengan tantangan yang besar yang disebut science and technology, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena orang sudah mampu mengkonek, mau kasih baku apa? Itu iman dengan ilmu pengetahuan. Yang masyarakat lihat apa? Mau ini berdoa 3 hari 3 malam yang nak baik. Orang kasih antibiotik baik. Karena penyakit adalah persoalan biologis. Maka ilmu pengetahuan berkuasa di dalam dunia penyakit. Tapi gereja hanya melihat itu sebagai tantangan, tapi tidak melihat bahwa itulah mitra kerja, cara Allah bekerja di dalam kehidupan, yaitu menghadirkan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan, bagi kedamaian, bagi kehidupan yang baik manusia. Akhirnya terjadi permusuhan dan banyak korban di dalam sejarah ketika orang-orang ahli-ahli ilmu pengetahuan dicekal oleh gereja hanya karena dianggap melawan. Padahal gereja tidak mampu menjelaskan hal-hal yang ada di Alkitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini membuat banyak orang di Eropa, apa pilihannya? Ateis. Tidak lagi mempunyai kepercayaan. Tapi dalam kemanusiaan tinggi sekali. Dalam kemanusiaan itu tinggi sekali dibentuk oleh apa? Oleh ilmu pengetahuan. Tapi juga penghargaan terhadap kehidupan. Makanya dalam perjuangan terhadap hak asasi manusia dapat aku hebat sekali. Orang di sini kadang-kadang tabu balik. Tuhan begitu besar, begitu hebat. Tapi juga dipakai sebagai alat untuk menindas manusia lain. Nah, heran juga orang lagi tidak mau bertuhan. Karena apa? Karena gereja atau agama kadang-kadang menyalahgunakan Tuhan untuk menindas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang bicara seperti itu, orang harus melihat tantangan yang ada di depan mata kita. Orang tidak cuma bicara tentang tantangan-tantangan yang abstrak, tapi yang konkret sekarang dalam pembentukan kehidupan beriman generasi muda lewat sains dan teknologi, jadi juga lewat media-media sosial yang ada, lewat internet. Internet ini membawa dunia ke dalam kamar tidur. Internet ini merebut orang ke ruang-ruang privat, orang ke ruang-ruang keluarga, orang ke dialog-dialog. Semua direbut sekarang oleh internet. Banyak juga positif, banyak sekali. Bahkan ini artificial intelligence yang disebut AI ini ya, inteligensi siapa buatan ini yang menguasai orang hidup. Sekarang terus ini mulai hidup sama dengan tanpa ada internet lagi. Di mana-mana orang pakai dan pergunakan. Mau keluar rumah, lihat di Google dulu mana tuh jalan bagus, nggak macet. Ini data, orang nggak lihat dia kekuasaan, tapi dia yang atur orang begitu. Kalau dia suruh belok, biar itu jalan ada lain yang orang biasa ikut, orang belok, orang taat, orang patuh pada DP aturan. Dan ini sekarang sedang dipakai juga di dunia kesehatan untuk menentukan keselamatan manusia. Internet, artificial intelligence. Satu contoh, mungkin ada dokter-dokter di sini yang hadir dalam ibadah ini. Ada satu contoh bagaimana artificial intelligence ini menentukan pilihan terhadap kehidupan manusia. Semua kenal itu Angelina Jolie, bintang film yang main di banyak film bagus kan? Angelina Jolie. Angelina Jolie, oleh karena hasil penelitian lewat internet, data-data yang mengatakan bahwa di dalam DP keluarga, DP mama, DP kakak dan beberapa saudara yang lain meninggal karena kanker payudara. Dan dalam keadaan sehat, tubuh sehat, Angelina Jolie mengambil keputusan untuk mengangkat 2 payudaranya
dalam keadaan sehat, nyendak sakit sedikit. Karena ditemukan bahwa dia mempunyai potensi untuk dapat breast cancer, kanker payudara. Dan keputusan itu dia buat tanpa urusan lain selain dari ditentukan oleh internet. Sekarang kalau orang tidak mampu menghubungkan internet dan iman, ilmu pengetahuan dan iman, yang sementara orang dunia anak-anak ini sementara bertumbuh di situ. Mau kemana orang kehidupan kekristenan? Kalau gereja tidak peduli untuk mengatakan pelayanan bagi anak-anak ini di tengah dunia yang semakin banyak pengaruhnya ini, maka orang semua akan berada pada tantangan yang sama, yaitu apa yang juga Yakobus bayangkan. Mungkin orang akan harus menyerah satu waktu dan mengikuti keadaan yang ada di negara-negara lain saat ini, seperti di Eropa dan juga Amerika Utara, di mana pada akhirnya orang akan meninggalkan Tuhan. Orang akan meninggalkan imannya, orang akan meninggalkan keyakinannya, karena dianggap keyakinan itu tidak lagi berguna, bermanfaat bagi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari orang pandang gereja ini, gedung ini 10 tahun depan. Ada berapa dari orang dan anak-anak orang yang masih akan duduk di sini? 10 tahun. Dan kalau orang mampu memandang itu dan melihat, mari orang bikin komitmen. Komitmen gereja, jemaat, Pemim, Betel, Winangun. Dengan komitmen pembinaan warga gereja. Dengan komitmen pandangan visioner ke depan. Membicarakan hal-hal ini semua secara terbuka. Dan gereja bukan bermain kekuasaan. Karena itu biasa kan begitu. Sudah juga banyak tanya. Ngana tanya-tanya, sudah percaya Tuhan ngana. Sedikit dengan masuk neraka. Itu kekuasaan yang dipakai. Tapi sekarang era dialog, era bercerita. Anak-anak ini sudah lebih pintar dari orang tua. Sudah lebih terbuka dari orang tua. Maka tidak bisa lagi dipakai cara-cara kekuasaan. Tapi cara-cara yang mengayomi. Masih bagus orang jabatannya. Kan adik-adik sekalian. Masih bagus kalau masih bertanya papa dan mama. Maka orang kurang memakai itu internet. Dan kurang mempercayai semua yang ada di internet itu. Maka satu waktu akan hilang. Satu contoh terakhir yang kita mau bilang, kita pernah diundang oleh satu remaja di wilayah Kelawat, komisi remaja di wilayah Kelawat, untuk membicarakan dengan anak-anak remaja tentang apa itu baptisan, pengertian sakramen baptisan kudus. Sebelum berangkat kita pakai internet, kita cari di internet, taruh kata baptisan kudus. Saudara-saudara tahu, 4 entry pertama yang terbuka, itu bukan dari orang pe gereja. Entry pertama itu dari saksi Yehova, paling atas. Entry kedua dari beberapa gereja lain. Dan dari 4 entry pertama ini bisa saudara-saudara coba nanti di rumah. Itu semua berbeda dengan ajaran yang ada di gereja kita. Berbeda. Sekarang pertanyaan. Jika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagi generasi muda itu dari kita semua, kepada siapa kita harus pergi dan bertanya? Maka saatnya sekarang gereja mengubah arah. Urusan organisasi sekurang dulu, tapi fokus kepada pembinaan, fokus kepada bagaimana bercerita dengan keterbukaan. Orang semua jemaat mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kelanjutan kehidupan persekutuan ini, dan di dalamnya orang minta Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita. Amin.